Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu serta teman-teman seperjuangan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai identifikasi kendala pemasaran. Sebelum kita masuk pembahasan mengenai identifikasi kendala pemasaran, kita harus terlebih dahulu mengetahui apakah itu pemasaran. Definisi pemasaran. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah aktivitas sosial dan sebuah pengaturan yang dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan mereka dengan jalan membuat produk dan menukarkannya dengan besaran nominal tertentu kepada pihak lain. Sedangkan menurut Boyd Walker Lawrence, pemasaran adalah proses analisis, perencanaan, implementasi, koordinasi, dan pengendalian program pemasaran yang meliputi kebijakan produk, harga, promosi, dan distribusi dari produk, jasa, ide yang ditawarkan untuk menciptakan dan meningkatkan pertukaran manfaat dengan pasar sasaran dalam upaya pencapaian tujuan. Sedangkan identifikasi kendala pemasaran yang ada maupun yang mungkin muncul pada lingkungan pemasaran dari produk ataupun jasa yang dihasilkan dari pilihan usaha adalah suatu proses kegiatan yang sangat penting, karena dengan ditemukannya kendala-kendala yang ada, maka dapat dilakukan penilaian apakah kendala-kendala itu masih dapat diatasi dengan kekuatan yang ada ataupun sebaliknya. Kemudian proses identifikasi kendala pemasaran. Yang pertama, memahami kondisi. Kemudian yang kedua, mengamati gejala, mencari akar permasalahan, dan mencari solusi. Yang pertama adalah memahami kondisi. Maksudnya dalam mengidentifikasi masalah sangat penting untuk kita terlebih dahulu memahami kondisi yang sedang dihadapi manajer pemasaran. Apa sasaran yang ingin dicapai, usaha apa yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut, dan apa saja yang telah dicapai selama ini. Kemudian yang kedua, mengamati gejala, yaitu dengan mengamati jika ada gejala-gejala permasalahan pemasaran yang sedang dihadapi oleh perusahaan, seperti keluhan dari pelanggan. Yang ketiga, akar masalah. Dalam mencari akar masalah dapat diketahui dengan cara mendaftarkan semua penyebab yang kemungkinan terjadi dan kemudian dianalisis satu persatu, sehingga kita bisa mengetahui mana akar permasalahan sebenarnya. Dan keempat, setelah mendapatkan akar permasalahan, maka kita menentukan solusi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Siti Zubaidah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Septi tentang kendala pemasaran aspek internal. Yang pertama, perencanaan strategi pemasaran tidak matang. Perencanaan strategi pemasaran sering tidak diperhatikan oleh para wirausahawan. Mereka melakukan distribusi pemasaran produk milik mereka tidak berdasarkan aspek-aspek tertentu dan tanpa direncanakan terlebih dahulu secara matang. Strategi pemasaran tidak dibuat secara matang akan menimbulkan pemasaran tidak diorientasikan kepada pelanggan dan membuat produk tersebut tidak laku terjual. Yang kedua, target pasar yang terlalu lebar. Target pasar yang terlalu lebar pada dasarnya merupakan kesalahan di dalam perencanaan usaha yang tidak dipertimbangkan terlebih dahulu oleh para usahawan. Para pembisnis biasanya menetapkan pemasaran kepada semua kalangan, namun mereka hanya berpikiran hanya ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya di dalam usahanya, tanpa memikirkan faktor-faktor lainnya. Jika produk atau jasa yang ditawarkan tidak digunakan oleh semua orang, namun perlu diketahui bahwa tidak semua orang datang untuk membeli produk kita. Maka dari hal itu perlu ada spesifikasi khusus untuk menetapkan produk kita, di mana
di tempat itu produk kita dibutuhkan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu ada target pasar yang salah. Target pasar yang salah merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam berwirausaha. Seharusnya perlu merencanakan atau perlu perencanaan yang matang sebelum menerapkan target pasar ataupun target konsumen. Para wirausahawan kadang menjual produknya ke sasaran konsumen yang tidak tepat. Hal ini membuat produk yang ditawarkan tidak diminati oleh konsumen. Misalnya, penjual produk lukisan dan target pasarnya adalah masyarakat setempat atau di daerah pemukiman yang mereka memiliki penghasilan pas-pasan ataupun daerah kumuh. Sudah dapat dipastikan omset penjualan produk mereka akan sangat rendah. Yang keempat, tidak melaksanakan bauran pemasaran marketing mix secara optimal, yaitu di mana tidak ada pengujian efektivitas seperti iklan, harga, kemasan, maupun produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang aspek eksternal. Yang pertama yaitu tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk-produk serupa buatan UB dan import maupun di pasar ekspor. Saat ini di negara-negara Asia yang terkena krisis seperti Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan, masalah pemasaran bisa menjadi masalah serius karena sebagai salah satu efek dari krisis tersebut, akses ke kredit bank menjadi sulit. Yang kedua yaitu kekurangan informasi yang akurat dan up to date mengenai peluang-peluang pasar di dalam maupun di luar negeri dan peraturan-peraturan mengenai tata niaga pemasaran regional atau internasional di dalam konteks AFTA, masyarakat Eropa dan WTO atau GATT, dan aspek-aspek legal lain seperti kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai larangan penggunaan buruh, anak-anak, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia atau HAM yang dikaitkan dengan perdagangan internasional. Yang ketiga yaitu dumping dan anti-dumping. Kebijakan ini membuat para pengusaha kita menjadi terhambat di dalam menembus pasar global atau paling tidak dapat mempertahankan bangsa ekspor ke luar negeri. Dengan kebijakan dumping ataupun anti-dumping, negara tujuan ekspor para wirausahawan mampu menjual barang yang serupa seperti yang kita ekspor dengan harga yang lebih murah, ataupun sebaliknya mereka membeli barang ekspor wirausahawan kita dengan harga yang sangat murah. Oke kawan-kawan, selanjutnya akan saya sampaikan mengenai kendala-kendala umum, yakni yang pertama adalah keterbatasan modal, kemudian yang kedua adalah keterbelakangan teknologi, dan kelangkaan bahan baku dan bahan baku pengganti. Kemudian yang keempat adalah keterlambatan informasi, terus struktur pasar, tuntutan skala produksi, dan elastisitas harga terhadap penawaran yang rendah. Kemudian kendala penyimpanan dan kendala birokrasi, peraturan, dan lingkungan. Nah, untuk cara kita dalam mengatasi itu semuanya yang telah saya sebutkan tadi adalah ada tiga cara, tiga metode atau langkah-langkah yang akan kita ambil dalam mengatasi kendala-kendala yang begitu banyak tersebut. Yang pertama itu adalah melaksanakan perencanaan pemasaran. Maksudnya, sebelum melakukan pemasaran terhadap produk atau jasa, maka diperlukan suatu produk yang jelas dan matang. Dengan tujuannya apa? Agar tidak terjadi kendala yang menyebabkan kerugian di dalam memproduksi suatu produk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memilih pasar sasaran yang khusus. Artinya, setelah mengetahui produk yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut, maka langkah yang harus diambil adalah memilih pasar sasaran khusus. Ada 3 jenis pasar sasaran, yaitu pasar individu, pasar khusus, dan segmentasi pasar. Kemudian yang ketiga adalah menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan, yaitu ada beberapa strategi untuk memenuhi permintaan.
dari lingkungan pesaingnya. Yaitu yang pertama adalah harus berorientasi pada pelanggan. Utamakan kualitas, memberi kenyamanan, inovasi, pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Nah, artinya di sini kita dalam segi pemasaran ini harus bisa menarik pelanggan, menarik perhatian pelanggan. Bagaimana pelanggan itu bisa nyaman dengan kita,